Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fuad Khairan dari kelas MPSI 11, nomor BP 19 10 11 52610062. Baiklah, saya akan meresum tugas dari MPSI, yaitu ada 7 materi. Materi yang pertama yaitu ada perangkat lunak, yang kedua materi model waterfall, yang ketiga ada materi proses perangkat lunak, yang keempat ada materi transformasi formal, yang kelima ada materi pengertian proyek, yang keenam ada materi dari project management knowledge areas, yang ketujuh materi proses group project. Baiklah, saya akan meresum materi yang pertama, yaitu perangkat lunak. Perangkat lunak yaitu apa itu perangkat lunak? Perangkat lunak yaitu adalah salah satu profesi yang mendalami cara mengembangkan perangkat lunak, termasuk juga untuk pembuatan, pemeliharaan, pemeliharaan, manajemen organisasi, pengembangan perangkat lunak, serta manajemen kualitas selain itu. Ada beberapa pengertian rekayasa perangkat lunak lain menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Fritz Buer, yaitu perangkat lunak merupakan seluruh penetapan serta pemakaian prinsip rekayasa yang bertujuan untuk mendapatkan perangkat lunak yang bisa dipercayai serta bisa bekerja dengan efisien di mesin nyata. Fungsi pada perangkat lunak biasanya tidak ada perbedaan pada rekayasa lain, sehingga bisa diartikan apabila bidang rekayasa akan selalu berusaha untuk memperoleh output yang memiliki kinerja yang tinggi, biasa yang lebih rendah, serta waktu untuk menyelesaikan yang lebih cepat. Akan dijelaskan tujuan dari perangkat lunak, yaitu memperoleh biaya produksi perangkat lunak atau software yang lebih kecil. Yang kedua, untuk menghasilkan perangkat lunak yang mempunyai kinerja yang tinggi, handal, dan juga tepat waktu. Yang ketiga, untuk menghasilkan perangkat lunak atau software yang dapat bekerja pada segala jenis platform. Yang keempat, untuk menghasilkan perangkat lunak yang memiliki biaya perawatan murah serta terjangkau. Kriteria pada rekayasa perangkat lunak yaitu dapat secara terus-menerus dirawat serta dipelihara atau maintainability, dan dapat juga mengikuti perkembangan dunia teknologi atau dependability. Baiklah, saya akan melanjutkan. Itulah pada materi pertama. Materi kedua yaitu tentang metode waterfall. Metode waterfall ini yaitu adalah konsep pengembangan yang menekankan pada langkah sistematis, sehingga proses penciptaan sebuah sistem harus dilakukan secara berurutan, mulai dari tahapan identifikasi kebutuhan sampai ke proses perawatan. Langkah itulah yang kemudian dianalogikan seperti sebuah air terjun dan mengalir dari atas ke bawah. Setiap proses yang dilakukan selangkah demi selangkah, tidak boleh berloncatan, dan dilakukan secara bersamaan. Namun beberapa orang menganggap bahwa proses ini kurang fleksibel, karena hanya bisa dilakukan secara satu arah saja. Tahapan metode waterfall, yaitu metode waterfall ini dikenalkan oleh Herbert Demington pada tanggal 29 Juni 1996 di sebuah Symposium on Advanced Programming, yaitu menjelaskan setiap tahapan metode waterfall berikut, yaitu ada requirement analysis. Itu waterfall ini yang pertama adalah analisis kebutuhan. Pengembangan harus melakukan riset atau untuk mengidentifikasi apa saja kebutuhan pengguna dari sistem yang dibangun. Hal ini dapat menjadi acuan dalam penentuan layanan atau fitur yang perlu dikembangkan. Ada beberapa untuk dilakukan memperoleh informasi tersebut. Beberapa di antaranya yaitu melalui wawancara, survei, atau mengikuti diskusi forum terkait untuk mendapatkan wawasan dari dan informasi terkait. Itu ada desain. Desain ini, tahapan model level adalah proses perancangan dan pengembangan berdasarkan informasi kebutuhan pengguna. Perancangan tentu dilakukan untuk lebih mempermudah proses pengerjaan, mendapatkan gambaran detail terkait tampilan sebuah sistem. Itu ada lagi implementation and unit testing. Tahapan ketiga metode waterfall ini adalah implementasi yang mengarah pada proses coding. Proses pengembangan sistem akan melalui tahapan dalam bentuk modul-modul ini. Pada tahapan metode waterfall selanjutnya akan digabungkan. Sekianlah materi dari metode waterfall. Yang ketiga yaitu ada materi tentang proses perangkat lunak. Proses perangkat lunak ini
proses perangkat lunak ini ada model proses perangkat lunak, memahami berbagai model proses dan kapan model tersebut digunakan, mengerti secara garis besar tentang model proses untuk rekayasa persyaratan, pengembangan, pengujian dan evaluasi perangkat lunak. Model perangkat lunak ini literasi, proses aplikasi perangkat lunak, perancangan dan implementasi perangkat lunak, validasi perangkat lunak, evaluasi perangkat lunak pendukung atau proses informasi. Proses perangkat lunak ini merupakan serangkaian kegiatan dan hasil berhubungan dengan yang menuju pada dihasilkan produk perangkat lunak. Kegiatan ini mencakup pengembangan perangkat lunak mulai dari awal, walaupun kenyataannya makin sering terjadi bahwa perangkat lunak yang baru dikembangkan dengan memperluas dan memodifikasi sistem yang telah ada. Walaupun ada banyak proses perangkat lunak, ada kegiatan mendasar yang umum bagi semua proses yang lunak. Pendahuluan kegiatan mendasar ini perangkat lunak yaitu ada spesifikasi perangkat lunak, kedua perancangan implementasi perangkat lunak. Proses perangkat lunak ini biasanya ada seperti model air terjun, waterfall, requirement yaitu model air terjun ini fase model air terjun. Yang pertama ada analisis kebutuhan dan pendefinisiannya. Yang kedua perancangan sistem dan perangkat lunak. Yang ketiga implementasi dan unit testing. Yang keempat integrasi dan pengujian sistem. Yang kelima pengoperasian dan perawatan. Model terjun ini kelebihan model air terjun yaitu mudah diterangkan kepada pelanggan yang tidak bisa dengan menggunakan precision. Model ini boleh memberikan pengembangan precision penanganan tahap tinggi semasa proses pengembangan pembangunan. Kebanyakan model lainnya adalah ubah suai dari model air terjun. Sekianlah dari proses perangkat lunak. Selanjutnya materi yaitu tentang transformasi formal. Transformasi formal ini biasanya digunakan untuk pengembangan bagian-bagian sistem yang memiliki persyaratan keselamatan yang tinggi, dan pendekatan ROS digunakan untuk mengimplementasikan bagian lain dari sistem data manajemen. Masalah pengembangan sistem formal itu kekurangannya dibutuhkan keterampilan dan pelatihan khusus untuk mengimplementasikan teknik ini. Kesulitan ini dapat dalam menspesifikasikan beberapa aspek ke dalam sistem, misalnya dalam printed user interface. Sekian dari transformasi formal. Materi selanjutnya yaitu ada pengertian proyek. Proyek ini adalah sebuah aktivitas usaha cukup kompleks, dilakukan secara tidak rutin, memiliki jangka waktu, keterbatasan anggaran dan sumber daya, serta memiliki standarisasi tersendiri atas produk yang dihasilkan. Dengan adanya keterbatasan untuk mengerjakan sebuah proyek, maka perusahaan harus dapat mengatur segala sumber daya yang ada agar dapat menjalankan kegiatan proyek secara sinkron, sehingga tujuan proyek ini dapat tercapai. Ciri-ciri proyek yaitu yang pertama ada sistem berada di dalam satu siklus, yang kedua memiliki sifat yang dinamis, yang ketiga memiliki batas waktu, yang keempat terdapat banyak kegiatan yang saling terkait, yang kelima dapat melibatkan sebagai sumber daya, keahlian serta teknologi, yang keenam yaitu dipengaruhi oleh lingkungan. Selanjutnya pengertian manajemen. Manajemen itu ialah salah satu proses dalam rangka pencapaian tujuan bersama secara efektif. Itu pengertian sistem informasi. Sistem dengan kata sistem adalah entitas atau satuan yang terdiri dari dua lebih atau komponen yang saling berhubung dan terkait untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan informasi adalah pemrosesan input yang terorganisir, memiliki arti dan berguna bagi orang yang menerimanya. Jadi sistem informasi ialah cara yang terorganisir untuk mengumpulkan atau memasukkan dan memproses data yang menyimpangnya, mengelola, mengontrol, dan melaporkannya sehingga dapat mendukung perusahaan atau organisasi untuk mencapai tujuan. Manajemen proyek informasi ini itu sering disingkat juga sebagai MPSI, adalah kerangka kerja atau inisiatif yang mengukur tingkat keberhasilan proyek. Manajemen proyek informasi ini juga memberikan informasi yang diperlukan untuk memantau dan mengendalikan proyek-proyek. Sebuah sistem informasi manajemen proyek ini dapat menjadi kerangka kerja untuk mendukung kemajuan proyek. Tujuan manajemen proyek sistem informasi ini itu menyelesaikan tepat waktu, mengelola risiko, mengelola tim, membuat perencanaan yang tepat, menjaga anggaran.
Adapun manfaat manajemen proyek sistem informasi ini yaitu memungkinkan tim proyek ini untuk menentukan berbagai hal seperti waktu, uang, sumber daya, dan melihat apakah mereka dapat menemukan alasan mengapa sesuatu ini terjadi. Adapun beberapa proyek versus operasional. Adapun manajemen proyek ini adalah sebuah kegiatan yang bersifat sementara yang ditetapkan awal dan waktu. Sedangkan operasional itu adalah suatu bentuk pengelolaan yang menyeluruhan optimal pada suatu masalah tenaga kerja, barang, mesin, peralatan, bahan baku, atau produk apapun yang dapat dijadikan barang atau jasa. Faktor keberhasilan MPS ini dukung dari manajemen atas karena bekerja dalam tingkat koordinasi atas dan bawah. Sangat penting apa yang kita lakukan didukung penuh oleh atasan. Artinya ada timbal balik ataupun tanggapan dari manajemen atas terhadap apa yang kita kerjakan. Yaitu faktor yang kedua yaitu quality control. Tim manajemen sistem informasi ini harus mengatur dan menerapkan kriteria kualitas yang tepat, yang ketat secara berkala oleh manajer proyek yang berpengalaman dari apa yang harus masuk ke dalamnya dan apa yang tidak cocok. Faktor keberhasilan PSI ini pembaruan rutin dan sering, mudah digunakan atau menghargai untuk kontribusi. Itulah materi dari penelitian proyek. Selanjutnya materi tentang project management knowledge areas, yaitu ada project management knowledge areas ini ada 5 proses groups. Yang pertama itu ada initiating process group, kedua planning rencana atau executing process group, yang keempat monitoring dan controlling process group, yang kelima itu closing process group. Ada 10 knowledge areas, yaitu ada integration management, scope management, time management, cost management, quality management, human resource management, komunikasi management, risk management, procurement management, stakeholder management. 10 bidang kaitan proyek itu, yang pertama adalah project integration management. Itu membuat piagam proyek atau proyek definition. Yang kedua itu ada project scope management, yaitu ada integrating, planning, executing, monitoring and controlling, dan closing. Ketiga yaitu ada project scope management, yaitu membuat piagam proyek atau proyek definition, atau develop project management plan, atau membuat perencanaan proyek ini adalah dokumen panduan utama untuk manajer proyek dan hasil akhir dari fase perencanaan. Itu yang ketiga itu ada project time management. Manajemen itu ada 3 area knowledge area, ada 3 time. Itu ada plan schedule management, define activities, sequence activities, estimate activity resource, estimate activities duration, develop schedule. Selanjutnya ada control schedule. Project time management, yaitu ada plan schedule management, rencana manajemen jadwal berisi informasi seperti bagaimana jadwal akan dibuat. Selanjutnya ada project cost management, yaitu biaya menetapkan hal-hal seperti metodologi di mana anggaran proyek akan ditetapkan. Sekian dari tentang project area. Selanjutnya ada materi project group project, yaitu ada initial project, integrating project. Itu initial project ini adalah tahap awal suatu proyek dimulai dalam artian memberikan gambaran global suatu proyek dalam bentuk definisi piagam proyek tersebut. Yang kedua dari definisi proyek ini adalah akan gambaran global sebuah proyek yang akan dikerjakan. Tujuan analisis proyek ini adalah menentukan tujuan proyek secara rinci, mengidentifikasi faktor-faktor penentu untuk melaksanakan proyek. Yang ketiga menentukan skop atau jadwal kebutuhan sumber daya proyek secara garis besar, asumsi proyek ini serta pemanfaatan proyek sebagai acuan dalam membuat perencanaan manajemen proyek, menentukan kriteria keberhasilan proyek. Itu tujuan inisial proyek ini adalah melaksanakan project intention adalah manajer proyek dan tim proyek. Yang kedua, project team execution merupakan input bagi project initiation dan ditandatangani oleh pemilik.
Yang ketiga, project team assignment bisa dapat bentuk surat perintah kerja atau surat keterangan lainnya. Perencanaan proyek ini setelah sebuah proyek dimisikan, langkah selanjutnya adalah merencanakan proyek dalam bentuk project management plan berupa deskripsi detail yang dari definisi proyek telah dibuat. Tujuan perencanaan proyek ini adalah menentukan skop, schedule, dan cost proyek. Selanjutnya menetapkan prosedur mengontrol proyek dan menentukan kualifikasi personil, peran, dan tanggung jawab. Prinsip perencanaan proyek ini adalah bagian dari manajemen proyek yang berhubungan dengan pembagian, pengalokasian, dan penjadwalan pekerja dalam lingkup proyek. Selanjutnya untuk tujuan perencanaan proyek untuk menyediakan suatu kerangka kerja sebagai manajer proyek agar dapat menyusun estimasi yang untuk kebutuhan sumber daya, biaya, dan jadwal. Prinsip perencanaan proyek ini yaitu ada perencanaan biaya proyek. Biaya yang diperlukan suatu proyek dapat mencapai jumlah yang sangat besar dan tertanam oleh kurun waktu yang cukup lama. Yang kedua ada perencanaan tenaga kerja, itu sumber daya manusia atau tenaga kerja sebagai penentu keberhasilan proyek harus memiliki kualifikasi, keterampilan, dan keahlian yang sesuai. Selanjutnya adalah pelaksanaan proyek. Itu setelah proyek direncanakan secara matang dengan segala perhitungan dan pertimbangan yang ada, maka langkah selanjutnya adalah melaksanakan perencanaan proyek tersebut dalam suatu action atau tindakan. Tujuan proyek eksekutif ini adalah merealisasikan perencanaan proyek yang tertuang dalam merencanakan manajemen proyek. Yang kedua, mengkoordinasikan kinerja tim proyek dan mengoptimalkannya, serta pemanfaatan sumber daya non-personil. Selanjutnya adalah mekanisme pelaksanaan proyek. Setelah dibuat proyek manajemen plan, langkah berikutnya sebagai berikut. Manajer proyek dan tim proyek membentuk kerjasama tim selama proyek berlangsung atau pembentukan tim building. Selanjutnya itu adalah project monitoring atau controlling, yaitu adalah pengendalian proyek, pengontrolan terhadap kegiatan suatu proyek, mengontrol langkah-langkah pelaksanaan kegiatan proyek tersebut. Sekian hasil dari saya resume 7 dari materi dari MPSI. Kalau ada salah, kalau ada kata-kata yang salah, maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.